Selamat malam semuanya. Terima kasih atas undangannya dan eh, saya disuruh kemarin kemarin ada ide tentang tema ini, jadi saya tidak siapkan apa-apa. Dan saya pikir karena kita di sini di kebun makna, jadi kata-kata harus juga bermakna ya. Jadi tidak harus terlalu panjang karena tapi karena nama saya selalu diasosiasikan dengan Serat Centini, saya mau karena ada tema desa sebagai pusaka dan pustaka hidup. Itu Serat Centini adalah contoh yang luar biasa karena karya Adi Hulung Jawa itu memang semua isinya hampir adalah sumber-sumber dari 3 pujangga dari Keraton Solo yang dikirim keliling Pulau Jawa untuk merekamnya atau mencatat cerita lisan yang ada di desa atau di tempat yang sangat jauh di gunung di mana-mana ya. Jadi dan akhirnya menjadi karya Adiluhung Jawa sastra ya. Jadi ini satu contoh ya bagaimana sumbernya memang bukan dari keraton tapi semuanya dari desa-desa. Akhirnya ya menjadi karya yang disusun di Keraton Solo ya, tapi sumbernya materinya adalah dari desa-desa. Contoh kedua yang saya kerjakan sejak bertahun-tahun di Pulau Sumatera, di Muara Jambi. Sekarang Muara Jambi menjadi situs mulai terkenal, tapi 15 tahun lalu tidak begitu. Itu adalah situs Universitas Buddha terbesar di Asia Tenggara dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Tetapi selama berabad-abad dilupakan situs itu sampai ada desa sekarang di sepanjang Sungai Batanghari dan memang masyarakat Melayu dan Islam. Dan saya pernah pertama kali diundang tahun 2010 ke sana untuk bicara tentang sosok Atisha yang pernah datang dari India, berguru selama 13 tahun di Muara Jambi, akhirnya membawa semua ajaran ke Tibet. Ya, jadi silsilah ajaran-ajaran Tibet punya silsilah sampai Muara Jambi dan sampai sekarang sangat tercatat. Pada saat itu belum terkenal dan ini dalam acara dulu karena UNESCO mau kasih tahu gubernur dan pemerintah Indonesia bagaimana kalau seandainya Muara Jambi mau menjadi didaftarkan sebagai warisan dunia. Jadi saya diundang untuk bicara tentang Atisha, padahal ini pada saat itu diangkat sebagai dongeng karena tidak ada bukti. Dan jadi semua orang sumber narasi semuanya adalah ahli sejarah, arkeolog, cuma saya sebagai penyair. Dan saya lihat di publik sebagai pendengar adalah masyarakat desa Muara Jambi tidak diundang untuk bicara. Dan mereka undang saya ke desa mereka, saya ikut. Dan saya menemukan orang-orang yang luar biasa, yang maha tahu tentang Muara Jambi. Dan saya mulai datang terus menerus sejak bertahun-tahun dan kami kumpulkan cerita dan catatan dan akhirnya kami terbitkan buku bersama-sama namanya Mimpi-mimpi dari Pulau Emas ya, karena memang Sumatera dulu oleh India dinamakan Pulau Emas ya, Survanadvipa. Dan buku ini ada catatan dari Ijin ya. Ijin adalah ahli sejarah Cina, Tionghoa yang sangat terkenal.
ada juga catatan dari India, dari mana-mana. Tapi ada juga cerita lisan dari masyarakat Muara Jambi sekarang. Dan menurut saya semua bernilai sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada sumber narasi yang lebih tinggi karena mereka saling melengkapi. Dan ini satu contoh bagaimana, dan ini kebetulan tadi sore saya senang sekali sebelum acara mulai, saya bertemu dengan dua pemuda di sini dan mereka dari pulau, saya susah ucapkannya ya, Kangen, Kang, ya. Siapa tahu di mana. Saya baru dengar itu, katanya itu cukup jauh dari Madura, ya sekitar 10 jam naik kapal. Dan pulau kecil, banyak tempat belum punya listrik, tapi mereka mulai bercerita. Dan cerita luar biasa. Dan saya bilang, ya kamu harus pulang ke sana. Memang mereka punya rencana habis kuliah luar biasa mau pulang ke sana dan menggali sejarah. Dan sudah ada banyak cerita yang keluar ya. Dan kalau kita mulai menggali memang sejarah keluarga, karena desa seperti keluarga, memang kita mungkin awalnya takut karena takut menemukan rahasia yang disembunyikan, yang tidak enak. Tetapi jangan khawatir ya, karena memang trauma bisa menjadi nanti sangat kreatif. Misalnya di Muara Jambi, waktu kami mulai bikin buku, saya minta pemuda-pemuda coba tanya nenek kakek ya tentang apa yang mereka cerita. Dan akhirnya ada cerita yang muncul bahwa dulu pusat universitas terbesar Asia Tenggara menjadi tempat buangan orang yang sakit kusta. Karena airnya ada puing-puing dan di tengah hutan, dan disitulah desa sekitarnya suruh orang yang sakit kusta ke sana. Ya. Jadi daripada mereka trauma, mereka menemukan bahwa dulu, kata nenek kakek mereka, bahwa dulu waktu lebaran, waktu takbiran, orang kusta boleh ikut takbiran, tapi harus pakai topeng dari buah labu ya yang kering. Jadi akhirnya pemuda di sini mereka bikin topeng lagi dan menghidupkan kembali tradisi, dan mereka menciptakan tari kontemporer topeng kusta ya. Jadi luar biasa ya. Jadi ini saya merasa bagaimana pusaka ya, pusaka semacam silsilah atau sejarah, dan pustaka kalau sudah menjadi sastra atau seni ya. Jadi sejarah dan sastra harus bersamaan ya, tidak terpisah, tidak ada yang lebih nyata dari yang lain, dan tidak harus. Dan ya, jadi mungkin kalau ada waktu, daripada saya bicara lama, saya mau memperlihatkan ya film yang orang muda di sana di Muara Jambi bikin. Mereka punya sekolah alam dengan anak-anak di sana yang sangat sederhana, dan kami bikin program kurikulum perdamaian di mana anak-anak terlibat. Dan ini nanti cuma itu beberapa, mungkin akan ada ide-ide bagaimana dari situ. Dan ini buku ini jadi akhirnya inspirasi untuk Nia Dinata, sutradara yang bikin akhirnya film dokumenter Muara Jambi Bertutur ya. Ya, dan jadi silakan ya, bisa. Jadi video itu cuma 15 menit. Semua di syuting oleh masyarakat di sana, diedit, musik, semuanya asli. Ya, kecuali Alih rupa sedikit sebagai juga ya tetes tetes tapi cuma ini ya. Terima kasih.